Selamat datang di channel Belajar Manufaktur. Kali ini kita akan mengikuti aktivitas seorang QC analis. Apa saja kegiatannya, tugasnya, dan skill apa yang harus dimiliki? Tonton sampai habis video ini. Ita adalah seorang QC analis pada sebuah perusahaan pangan terkemuka di negara ini. QC analis mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam pengendalian kualitas produk pangan. Memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas yang tinggi dan memenuhi keamanan pangan sebagai persyaratan konsumen dan regulasi pemerintah. QC analis ada di setiap tahapan proses di perusahaan, mulai dari penerimaan bahan baku, memastikan bahan baku berkualitas sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian, proses produksi. QC analis secara rutin memantau produk setengah jadi untuk mendeteksi ketidaksesuaian produk dan memastikan produk berkualitas sesuai standar perusahaan. Terakhir, pengecekan produk finish. QC analis harus memastikan semua standar kualitas produk bisa terpenuhi dan layak rilis ke konsumen. Setidaknya, terdapat 3 pengujian untuk memastikan keamanan pangan, yaitu pengujian fisika, pengujian kimia, dan pengujian mikrobiologi. Pengujian fisika menguji sifat fisik dari suatu produk, seperti warna, berat, viskositas, tekstur, dan ukuran granulasi. Pengujian fisika tidak hanya berfungsi sebagai indikator kualitas, tetapi juga dapat digunakan untuk memastikan konsistensi dari suatu produk. Pengujian kimia. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan yang ada di dalam makanan, khususnya kandungan nutrisi. Contohnya, uji kadar air, kadar garam, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, dan lain-lain. Pengujian mikrobiologi dilakukan untuk mendeteksi bakteri patogen dan mikroorganisme lain yang mungkin ada di dalam makanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jumlah mikroorganisme sesuai dengan batasan regulasi yang berlaku. Uji mikrobiologi yang umum dilakukan adalah uji lempeng total E. coli, salmonella, kapang, dan lain-lain. Balik lagi ke Ita. Apa saja kegiatannya sebagai seorang QC analis? Hari Ita di perusahaan diawali dengan briefing pagi dengan supervisor QC, QC inspektor, dan QC analis lainnya yang bertugas di shift ini dan shift sebelumnya. Mereka bertukar informasi tentang produk dan proses yang terjadi di shift sebelumnya. Supervisor QC memberikan schedule kerja hari ini berisikan jadwal produksi, target, dan pengujian apa yang harus dilakukan. Ita mulai mengambil sampel yang akan diuji. Sampel bisa sudah ada di laboratorium yang sudah disiapkan oleh QC inspektor, atau terkadang harus ambil sendiri ke line produksi. Dilanjutkan preparasi sampel. Contohnya, mengeringkan sampel menggunakan oven untuk pengujian kadar air, atau melarutkan sampel dengan reagen tertentu. Pengecekan hasil pengujian. Salah satunya bisa menggunakan mikroskop. Setelah hasil pengujian sudah didapatkan, selanjutnya dibuatkan laporan hasil pengujian pada form atau dokumen yang sudah disediakan. Laporan ini akan diserahkan ke supervisor QC untuk dilakukan judgement apakah produknya oke atau tidak. Ketepatan dan kecepatan pengujian sangat penting dalam proses pengendalian kualitas produk pangan.
Selain melakukan pengujian, tugas lainnya seorang QC analis adalah melakukan perawatan dan pengawasan terhadap peralatan laboratorium, pencatatan terhadap stok penggunaan reagen, dan 5S di area laboratorium. Skill yang harus dikuasai oleh seorang QC analis. Selain kemampuan dalam hal teknik pengujian, juga harus menguasai sistem-sistem seperti GMP, HACCP, FSSC 22000, Halal Manajemen, ISO 17025, dan implementasi 5S. Seperti itu, aktivitas dan tanggung jawab seorang QC analis di perusahaan pangan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di profesi-profesi selanjutnya.